Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video ini, saya akan membahas mengenai hukum pertama Newton. Baiklah, hukum pertama Newton. Semua benda yang diam akan tetap diam, dan semua benda yang bergerak akan tetap bergerak kecuali jika ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Nah, sekali lagi, semua benda diam akan diam, dan semua benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama kecuali jika gaya eksternal mempengaruhinya. Nah, jadi coba kita dekati dengan gambar ya. Jika kita punya sebuah benda yang diam berbentuk kotak, bosan ya gambarnya kotak melulu. Oke, kita ganti aja jadi batu ya. Jika kita punya sebuah batu di atas padang rumput, nah kita perhatikan batu itu, kita akan melihat bahwa batunya diam saja, dengan asumsi tidak ada gaya apapun yang mengenainya. Jadi, cukup jelas ya pernyataan yang pertama, bahwa semua benda diam akan tetap diam, kecuali jika ada tekanan dari gaya eksternal. Batu itu akan tetap diam, kecuali jika ada gaya yang mempengaruhi. Misalnya, ada orang yang mendorong batu itu, atau menendang batu itu, dan sebagainya. Nah, sekarang pernyataan kedua. Semua benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, kecuali jika ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Inilah hukum pertama Newton yang bagian kedua. Oh ya, sedikit info, orang yang digambar ini adalah Newton. Kalau yang sedang kita bicarakan ini adalah hukum pertama Newton, jadi siapakah orang di gambar yang besar ini? Nah, jadi sebenarnya hukum pertama Newton hanya merupakan pengulangan dari pernyataan orang ini. Dia adalah Galileo Galilei. Dia sangat berjasa di banyak bidang loh, terutama di bidang sains. Jadi kita harus berterima kasih pada Galileo atas munculnya hukum pertama Newton ini. Nah, karena inilah kenapa saya memunculkan gambar Galileo jauh lebih besar daripada gambar Newton. Oke, kita lanjutkan lagi. Semua benda diam akan tetap diam, kecuali jika menerima gaya eksternal. Oke, kita lanjutkan lagi. Semua benda diam akan tetap diam, kecuali jika menerima gaya eksternal. Pada sumber lain, ada yang menyebutkan kecuali jika benda menerima gaya yang tidak seimbang. Nah, kenapa demikian? Karena sebuah benda bisa mendapat dua gaya yang berbeda, tapi total gayanya seimbang. Contohnya, saya mendorong batu dari arah kiri dengan gaya tertentu, dan kalian mendorong batu dari arah yang berlawanan dengan gaya yang sama. Batunya tidak akan bergerak. Dan satu-satunya cara agar batu bisa bergerak, harus ada gaya yang lebih besar di salah satu sisi. Nah, itulah maksudnya ketika batu menerima gaya yang tidak seimbang. Nah, sekarang kita pakai analogi es batu di atas es batu. Nah, bayangkan kita punya permukaan berlapis es, dan di atasnya kita punya balok es. Saya dorong es dari arah ini dengan gaya tertentu, dan kalian dorong dari arah yang berlawanan dengan gaya yang sama. Lagi-lagi balok esnya pun tidak juga bergerak, karena gaya yang diterima oleh es seimbang. Nah, satu-satunya cara agar es bisa bergerak, esnya itu harus menerima gaya yang tidak seimbang. Mungkin dengan memberikan gaya yang lebih besar di sebelah kiri, nah nantinya es batu akan bergerak ke kanan. Cukup jelas, semua benda diam akan tetap diam, kecuali jika menerima gaya eksternal. Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Semua benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, kecuali jika ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Nah, kata kuncinya kecepatan konstan. Semua benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, kecuali jika menerima gaya yang tidak seimbang. Nah, mungkin ini akan sedikit membingungkan ya. Jika saya mendorong sebuah balok
es agar meluncur, dia tidak akan selamanya meluncur kan? Ada saatnya dia akan melambat dan kemudian berhenti. Sama seperti misalnya saya melempar bola tenis. Nih bola tenis. Nah, dia tidak akan selamanya terbang di udara kan? Ada saatnya bola melambat, jatuh, dan kemudian berhenti. Nah, logikanya, jika saya ingin balok es itu tetap meluncur, saya harus tetap memberikan gaya dorong itu untuk mendorong es. Sekali lagi, memberikan gaya dorong, memberikan energi. Nah, mobil saya tidak akan selamanya berjalan, kecuali jika saya tambahkan bensin agar mobil tetap bisa memperoleh energi. Nah, jadi kenapa demikian? Kenapa kita masih perlu memberikan gaya dorong agar suatu benda tidak berhenti bergerak? Contohnya begini, pada kasus permukaan es. Balok es bisa berhenti karena adanya gaya gesek yang terus menahan balok es untuk berhenti. Semulus apapun permukaan es, tetap saja masih ada gaya geseknya. Gaya gesek itu disebabkan oleh partikel-partikel kecil es yang saling bertubrukan. Kemudian ia menghasilkan panas dan menghasilkan gaya yang diterima olehnya. Gaya gesek itu berlawanan arah dengan gaya dorong, sehingga berakumulasi menyebabkan balok es berhenti. Nah, sama seperti bola. Pada suatu saat, ketika dia ada di udara, dia pasti akan mengalami gesekan oleh udara. Dan ketika dia sudah mengenai gesekan di udara, dia akan jatuh ke rumput, dan rumput itu sendiri akan menghasilkan gaya gesek agar bola tersebut berhenti. Nah, yang menarik dari para saintis ini, mereka bisa membayangkan sebuah dunia tanpa gravitasi, tidak ada udara yang dapat memperlambat gerak, dan dalam dunia itu, segala hal bisa terus bergerak sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Mungkin karena Galileo mempelajari orbit planet-planet, dia jadi berpikir bahwa mungkin di luar angkasa tidak ada udara, sehingga planet-planet itu bisa terus berputar sesuai orbitnya, dan kecepatan mereka pun tidak mengalami perlambatan. Nah, jika tidak ada gravitasi, tidak ada gesekan dari udara, saat itu kita melempar bola. Bola akan tetap melaju ke satu arah itu selamanya, kecuali jika bola terkena gaya yang tidak seimbang. Nah, satu contoh terakhir. Nah, satu contoh terakhir. Misalnya, saya berada di dalam sebuah pesawat yang melaju dengan kecepatan tetap dan tidak mengalami turbulen. Dan ini pesawatnya. Saya duduk di sini dan pesawat melaju dengan kecepatan tetap dan tidak mengalami turbulen. Nah, ceritanya di pesawat tidak ada jendela dan saya juga tidak bisa mendengar suara mesin pesawat. Dalam kondisi seperti ini, saya pasti tidak akan tahu apakah pesawat sedang bergerak atau tidak. Nah, pada kerangka referensi ini, saya tidak bisa membedakan apakah pesawat sedang diam di tanah atau sedang terbang di udara. Padahal sebenarnya pesawat sedang melaju dengan kecepatan tetap. Nah, disinilah letak samaannya. Melaju dengan kecepatan tetap, namun yang terasa adalah diam saja. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.